Itu seperti angin atau seperti hantu, tapi warnanya hitam. Terlihat mata yang menyala putih, datang entah dari mana dan pergi dengan masuk ke dalam tanah. Begitulah keterangan dari saksi pasca peristiwa hancurnya sebuah bangunan di tengah kota. Menurut petugas yang menginterogasi, keterangan tersebut terdengar seperti dilebih-lebihkan karena mungkin saja suatu fenomena alam. Lalu tiba-tiba saja dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu yang terlihat baik belum tentu benar-benar membawa kebaikan dan yang terlihat jahat belum tentu menyimpan keburukan. Sebab manusia seringkali menilai dari penampilan di permukaan, padahal kebenaran biasanya hidup lebih dalam dari apa yang pertama kali terlihat. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film dan kali ini berjudul Fantastic Beasts and Where to Find Them. Sebuah film yang rilis pada tahun 2016, disutradarai oleh David Yates, serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah tidak asing bagi kalian. Baik daripada kelamaan, mending kopinya disiapkan dan selamat menyaksikan. Ditampilkan pada suatu hari yang cerah, seorang pria bernama Newt duduk seorang diri merenungkan perjalanan besar yang sebentar lagi akan membawanya menuju New York. Mendadak kunci kopernya terbuka dengan sendirinya sehingga Newt pun segera menutupnya kembali lalu memperingatkan pada yang ada di dalam koper agar tetap tenang karena mereka akan segera naik ke kapal. Beberapa jam kemudian, Newt akhirnya tiba di kota tujuan dan ikut mengantri untuk menjalani pemeriksaan. Ketika gilirannya tiba, petugas menyadari bahwa Newt memiliki aksen British sehingga bertanya apakah ini pertama kalinya Newt datang ke New York. Newt menjawab dengan hati-hati tapi tetap berkata jujur bahwa ini memang pertama kalinya. Tiba-tiba, lagi-lagi kunci kopernya terbuka sehingga petugas pun memaksa untuk memeriksanya. Newt pun melakukan sesuatu pada kopernya dan ketika dibuka, pemeriksaan pun selesai tapi tak ada sesuatu yang mencurigakan, jadi Newt diizinkan untuk melanjutkan. Ia pergi menyusuri jalanan New York. Dalam prosesnya, Newt berhenti di depan sebuah bank tempat seorang wanita bernama Mary sedang berkhotbah menentang praktek ilmu sihir. Mary memperingatkan orang-orang bahwa penyihir, baik pria maupun wanita, benar-benar ada di dunia. Ia juga mengatakan bahwa ada sesuatu yang sedang mengintai kota mereka. Saat berusaha maju ke bagian depan agar lebih mendengar dengan jelas, Newt tidak sengaja menabrak seorang wanita. Lalu tak lama setelahnya giliran Newt yang ditabrak, kopernya saja. Dan beruntung, sepertinya Newt orang yang positif, jadi ya aman aja. Kemudian Mary memanggil Newt dan bertanya apakah ia juga seorang pencari kebenaran yang ingin mengetahui rahasia penyihir. Newt berusaha membantah agar tidak menarik perhatian, namun pada saat yang sama ia menyadari bahwa salah satu makhluk di dalam koper telah kabur. What you say to that, friend? Sebagai informasi, makhluk itu adalah seekor Niffler, makhluk kecil yang sangat tertarik pada benda-benda berkilau. Kini Niffler tersebut mulai mencuri koin-koin dari orang-orang di sekitar. Newt segera izin undur diri untuk mengikuti Niffler masuk ke dalam bank dan ia tidak sadar diikuti oleh wanita yang tak sengaja ditabrak tadi. Di dalam bank, Newt duduk di sebelah pria yang tak sengaja menendang tasnya yang memperkenalkan diri sebagai Jacob. Dalam perbincangan, Jacob mengaku ingin mengajukan pinjaman untuk modal usaha toko roti. Sayangnya belum menjelaskan lebih lanjut. Newt segera pergi ketika melihat Niffler beraksi. Pada saat itu, Jacob melihat sebutir telur yang mana diyakini ditinggalkan oleh Newt. Jacob pun berusaha memanggil Newt, tapi bersamaan dengan itu Jacob dipanggil menemui manajer bank. Seperti biasa, dalam wawancara, Jacob menjelaskan jumlah dana yang dibutuhkan dan tujuan. Masalahnya ada pada jaminan. Bank membutuhkan jaminan jika nanti dalam usahanya Jacob mengalami kegagalan. Namun karena tak mampu memberikan, jadi Jacob pun dipersilahkan meninggalkan ruangan. Ketika berjalan keluar, Jacob menyadari bahwa telur di dalam sakunya mulai menetas. Secara kebetulan, ia melihat Newt bergerak ke sana kemari, masih berusaha menangkap Niffler yang kabur. Jacob lalu memanggil Newt agar mengambil telur tersebut. Newt sebenarnya sudah hampir berhasil menangkap, tapi segera menggunakan tongkat sihir untuk menarik Jacob. Setelah mengambil telur itu, Newt menyaksikannya menetas terlebih dahulu sebelum menyimpannya kembali. Jacob sama sekali tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, tetapi ia tetap memutuskan untuk mengikuti Newt.
Niffler terus bergerak liar di dalam bank. Ketika makhluk itu masuk ke ruang berangkas, Nut mencoba membuka pintunya dengan tongkat sihir, namun tiba-tiba manajer bank muncul dan memergoki Nut bersama Jacob di tempat itu. Manajer bank melihat Jacob bersama Nut dan menuduhnya mencoba merampok bank demi mendapatkan uang untuk membangun toko rotinya. Jacob berusaha menjelaskan bahwa ia sendiri tidak memahami apa yang sedang terjadi. Namun sebelum situasi semakin kacau, Nut membuka berangkas dan berhasil menangkap Niffler yang selama ini membuat kekacauan. Ia kemudian memasukkan makhluk itu kembali ke dalam kopernya. Trificus Totalis. Sayangnya, beberapa polisi tiba di ruang berangkas untuk menangkap Newt dan Jacob. Keadaan menjadi semakin genting karena kehadiran mereka bisa membongkar rahasia sihir di hadapan dunia manusia. Newt tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan apapun kepada Jacob, jadi dengan cepat ia menggunakan tongkat sihirnya. Don't shoot! Don't shoot! Dalam sekejap, keduanya pindah keluar gedung. Jacob merasa kewalahan oleh semua hal mustahil yang baru saja terjadi di hadapan. Melihat kepanikan itu, Newt pun menenangkan karena semua itu akan Jacob lupakan dengan sihir penghapus ingatan. Namun, Jacob kabur karena takut, tidak tahu apa yang akan terjadi jika ia tetap berada di dekat penyihir asing itu. Newt berusaha mengejar, tapi pada saat itu si wanita yang tadi mengikuti menghampiri dan wanita itu bernama Tina. Dia bertanya siapa sebenarnya Newt dan apa yang ada di dalam kopernya. Newt menjelaskan semua termasuk tentang Niffler. Tina menegaskan bahwa Newt tidak seharusnya membiarkan hewan ajaib berkeliaran bebas di kota. Ditambah lagi Newt harus menghapus ingatan No-Maj, orang biasa non-sihir yang telah melihat sihir. Sayangnya, seperti kita tahu, Newt gagal. Tina kemudian menunjukkan bahwa dirinya adalah petugas Badan Pemerintahan Sihir tertinggi di Amerika Serikat atau MACUSA. Lalu mengatakan Newt akan ditangkap karena telah melanggar aturan penyihir New York. Di tempat lain, Direktur Keamanan Sihir New York, Percival Graves, atau biasa dipanggil Tuan Graves, tiba di sebuah lokasi yang dilanda kehancuran misterius. Para saksi di tempat itu mengaku bahwa sebuah angin gelap telah menghancurkan bangunan tersebut saat Graves mengamati sekeliling, dinding-dinding bangunan mulai retak, lalu semua orang terkejut melihat peristiwa mengerikan itu. Namun ketika Graves memperhatikan jejak kehancurannya lebih dekat, ia mulai bertanya-tanya apakah ada makhluk berbahaya yang sedang berkeliaran bebas. Beberapa waktu kemudian, Graves melaporkan kejadian itu dan Presiden MACUSA, Serafina Pickery, menyatakan bahwa mereka harus menemukan makhluk tersebut sebelum para No-Maj di kota mulai curiga. Pada saat yang sama, Tina memasuki ruangan bersama Newt untuk melaporkan bahwa pria itu membawa makhluk ajaib di kopernya. Namun Pickery tidak peduli dan mengingatkan bahwa posisi Tina bukan lagi tim penyelidik Auror. Di meja kerja, Tina memeriksa catatan perjalanan Newt serta surat izin tongkat sihir. Diketahui bahwa Newt belum lama ini melakukan perjalanan ke Gini Khatulistiwa. Newt menjelaskan bahwa ia pergi ke sana untuk menyelamatkan beberapa makhluk ajaib, sekaligus makhluk-makhluk itu akan dibahas dalam sebuah buku yang ditulis. Menurut Newt, manusia perlu memahami makhluk-makhluk ajaib dan belajar memperlakukan mereka dengan baik. Ia tidak ingin orang-orang terus memandang mereka sebagai suatu ancaman yang harus dimusnahkan. Namun sebelum Tina sempat menanggapi, atasan Tina, Tuan Abernathy, datang diikuti oleh Tuan Graves. Lagi-lagi Tina menjelaskan tentang Newt, lalu Graves pun memutuskan agar koper itu dibuka untuk membuktikan ternyata isinya roti-roti dan kue. Tentu saja Tina sangat terkejut dan malu karena bukti yang tidak sesuai. Pada saat yang sama, Newt menyadari bahwa Jacob telah membawa koper miliknya, sementara koper Jacob yang berisi kue kini berada di tangan mereka. Sementara itu, Jacob tiba di rumahnya dan meletakkan koper itu di atas tempat tidur. Tiba-tiba ia mulai mendengar suara aneh dari dalam koper tersebut. Karena rasa penasaran dan kebingungan, Jacob pun membukanya. Makhluk-makhluk itu bukan hanya menghancurkan bangunan tempat tinggal Jacob, tapi juga menyerangnya. Kembali ke Newt yang ditanyai Tina, mengapa tidak langsung menghapus ingatan Jacob sejak awal. Sulit baginya percaya, Newt membiarkan seorang No-Maj pergi setelah menyaksikan begitu banyak ilmu sihir. Dan ya, jika Jacob atau koper itu tidak segera ditemukan, maka Tina bisa menjadi pihak yang disalahkan atas pelanggaran tersebut.
Saat berada di jalanan kota, Newt tiba-tiba melihat seekor makhluk kecil menyerupai ngengat terbang di sekitar area itu. Ternyata itu adalah salah satu makhluk dari dalam kopernya yang ikut terlepas. Namun ketika Newt mendengar teriakan orang-orang dari dekat sana, ia segera berjalan menuju sumber keributan. Di sana, ia melihat sebuah bangunan yang telah rusak parah. Beberapa warga sedang memberitahu polisi bahwa kerusakan itu disebabkan oleh ledakan gas. Namun, di tengah-tengah penjelasan itu, seorang pria tiba-tiba berkata bahwa ia melihat sesuatu yang aneh keluar dari bangunan tersebut. Ucapan pria itu berbahaya karena mulai mendekati kebenaran yang seharusnya tetap tersembunyi dari dunia manusia biasa. Jika ia meneruskan, keberadaan komunitas sihir bisa terbongkar. Oleh karena itu, Newt pun segera bertindak. Lanjut, Newt masuk ke apartemen Jacob dan segera memperbaiki kerusakan yang telah terjadi di sana. Setelah itu, ia memeriksa koper dan menyadari bahwa beberapa makhluk telah kabur. Ketika Tina menyusul, Tina melihat Jacob tergeletak di lantai. Tina juga menyadari bahwa Jacob telah digigit, mungkin oleh salah satu makhluk milik Newt. Akhirnya Newt menemukan makhluk itu masih di ruangan. Ia segera mengamankan di dalam koper. Tina tampak terkejut lalu mulai bertanya-tanya tentang luka yang dialami Jacob. Untungnya menurut Newt, si pembuat roti akan baik-baik saja karena gigitan hewan yang disebut murtlap tidak mematikan. Setelah memastikan kondisi Jacob, Newt kembali berniat menghapus ingatan pria itu. Namun Tina melarang karena membutuhkan Jacob sebagai saksi dan sebenarnya dilarang orang dalam kondisi terluka dibuat lupa ingatan. Akhirnya Newt dan Jacob dibawa ke rumah Tina, entah apa tujuannya, tapi daripada tambah ruwet, Newt pun ikut aja. Sementara itu, di tempat lain, seorang pria bernama Langdon membawa Mary dan anak-anak asuhnya, yaitu Credence, Chastity, dan Modesty, untuk menemui Shaw, ayah Langdon. Diketahui bahwa Shaw adalah pemilik surat kabar terbesar di kota. Saat Shaw sedang mengadakan pertemuan dengan putra sulungnya Henry, Langdon membawa masuk para tamu ke kantor, lalu berkata kepada sang ayah bahwa Mary memiliki kisah besar yang perlu disampaikan. Langdon menambahkan bahwa Mary percaya kejadian-kejadian aneh di kota itu disebabkan oleh kekuatan sihir. Namun Shaw hanya tersenyum sinis, sama sekali tidak tertarik akan hal itu. Mary mengaku tidak keberatan untuk pergi. Sebelum meninggalkan ruangan, Mary mengatakan bahwa ia berharap Shaw bersedia mempertimbangkan kembali. Saat Mary keluar bersama anaknya, Credence tidak sengaja menjatuhkan selebaran. Henry pun menyuruh Credence mengambil kembali selebaran itu dan menghinanya. Beberapa waktu kemudian, Credence bertemu dengan Tuan Graves di sebuah gang tersembunyi. Credence melaporkan bahwa apa yang diminta oleh Graves untuk dicari belum ditemukan. Lalu karena melihat Credence bingung, Graves menyemangati dan mengatakan Credence adalah orang yang spesial. Oleh karena itu, Graves memberikan tugas khusus. Lebih lanjut, dari perbincangan mereka diketahui bahwa Graves sedang mencari seseorang dan penglihatannya menunjukkan bahwa Credence adalah kunci untuk menemukan sosok tersebut. Jika berhasil menemukan, maka sebagai imbalan Credence akan diterima bergabung dengan komunitas penyihir. Kita kembali ke jagoan kita yang telah tiba di rumah Tina bersama Jacob dan juga sang tuan rumah tentunya. Di sana Tina memperkenalkan mereka kepada saudarinya Queenie. Sementara Newt cuek karena fokus ke makhluk ajaib, Jacob justru sangat terpesona dan Queenie pun juga menunjukkan ketertarikan kepada Jacob meskipun hukum manusia melarang penyihir menjalin hubungan dengan no-match. Queenie mengetahui bahwa Jacob adalah pembuat roti dan bahwa pria itu datang ke bank demi mendapatkan pinjaman dana karena memiliki kemampuan spesial bisa membaca pikiran. Lalu Queenie menyiapkan makan malam dengan sihirnya yang menakjubkan. Hot dog? Okay. Strudel it is. Setelah beberapa obrolan basa-basi, Newt mengusulkan agar ia pergi bersama Jacob untuk mencari tempat tidur malam itu. Namun Tina bersikeras menyediakan kamar kosong untuk para lelaki dan karena terus didesak, akhirnya Newt pun setuju. Segera ketika ditinggal berdua dengan Jacob, Newt masuk ke dalam kopernya lalu mengajak Jacob juga ikut masuk. Come on. Ketika menyusul, Jacob mendapati diri berada di sebuah ruangan luas yang tersembunyi di dalam koper. Di sana, Newt mengambil penawar racun dan membantu membersihkan bekas gigitan di leher Jacob. Setelah itu, Newt menuangkan cairan berwarna biru dan menjelaskan bahwa itu adalah serum yang berasal dari racun salah satu makhluk, yang mana berguna untuk menghapus kenangan buruk atau traumatis.
Karena Jacob masih terlihat bingung, Newt mengajak Jacob ke tempat lain di dalam koper, di mana Jacob akhirnya melihat seekor makhluk besar Thunderbird bernama Frank. Jacob terkejut melihat Frank, dan saat itu ia mulai memahami bahwa koper Newt bukan koper biasa. Newt kemudian menjelaskan bahwa ia menyelamatkan Frank di Mesir ketika makhluk itu sedang diperdagangkan secara ilegal. Newt menambahkan, Frank adalah alasan utama ia datang ke US. Habitat asli Frank berada di Arizona, jadi Newt berniat mengembalikannya ke tempat yang seharusnya. Newt menyelamatkan, merawat, dan melindungi makhluk magis, serta berusaha membuat para penyihir lain bersikap lebih baik terhadap mereka. Setelah itu, Jacob bertemu beberapa makhluk lain, salah satunya adalah Pickett, seekor brotokel kecil yang terus menempel pada Newt saat mereka bergerak. Jacob juga melihat sesuatu seperti parasit gelap yang tersimpan di dalam ruangan khusus. Sebelum Jacob menyentuhnya, Newt segera menghentikan. Ketika Jacob bertanya benda apa itu, Newt menjawab bahwa itu adalah Obscurus. Newt mengatakan bahwa ia harus segera menemukan makhluk-makhluk yang hilang sebelum mereka terluka. Jacob menyarankan Central Park karena tempat itu cocok untuk makhluk yang suka pepohonan dan padang terbuka. Tapi apakah baik jika meninggalkan Tina dan Queenie begitu saja? Newt menjelaskan, jangan terbuai dengan kebaikan karena dua wanita itu ingin menghapus ingatan Jacob. Dan ya, itulah aturan yang harus dipatuhi. Akhirnya, karena tak ingin melupakan semua hal luar biasa yang dialami, Jacob memutuskan untuk mengikuti Newt. Sementara itu, Credence pulang terlambat setelah pertemuan rahasianya dengan Graves. Mary Lou tidak senang Credence yang pulang kemalaman, apalagi sampai bohong untuk mencari alasan, sehingga di tempat lain, Newt dan Jacob berjalan menyusuri kota menuju taman. Dalam perjalanan, Newt melihat Niffler berada di dalam sebuah toko perhiasan dan segera mengejar makhluk itu. Sayangnya, Niffler membuat Newt kesulitan karena terus bergerak liar di antara benda-benda berkilau. Meski begitu, Newt harus berhasil menangkapnya. Finesse. Baru saja bernafas lega karena bisa menangkap Niffler, para polisi datang ke TKP, menuduh Newt dan Jacob melakukan tindak kriminal perampokan. Para tokoh utama kita tidak bisa membela diri karena situasinya sangat-sangat mendukung tuduhan polisi. Lalu entah dari mana, seekor singa tiba-tiba datang. Sementara itu, Tina dan Queenie menyadari bahwa kedua pria telah pergi, jadi mereka pun mulai bertanya-tanya kemana kira-kira. Di taman, Newt dan Jacob menemukan satu makhluk lagi yang dicari untuk malam ini. Makhluk yang dimaksud adalah Irampen, makhluk raksasa mirip badak dengan kekuatan yang luar biasa. Ya, makhluk inilah yang mengacak-ngacak Central Park. Irampen tertarik dengan bau khusus, yang mana telah Newt siapkan cairan yang berbau sama. Sayangnya, ketika tinggal selangkah lagi untuk menangkap, Jacob tidak sengaja membuka botol cairan tersebut dan untungnya Newt berhasil menangkap Irampen dan sekaligus menyelamatkan Jacob, tapi semua belum selesai karena ada satu makhluk lagi, makhluk terakhir yang harus diamankan. Setelah itu, Newt dan Jacob masuk ke dalam koper untuk memeriksa apakah semua makhluk sudah berada dalam keadaan baik. Tak lama kemudian, Tina muncul di Central Park. Ia segera mengunci Newt dan Jacob di dalam koper lalu membawanya pergi. Di tempat lain, sebuah pertemuan publik sedang berlangsung di balai kota. Sempat Henry berkampanye menyampaikan visi dan misi, itulah niatnya, tapi kenyataannya malah plangga plongo sampai akhirnya. Ya, lampu-lampu padam bahkan termasuk di jalan-jalan kota. Lalu muncullah kekuatan misterius yang menerobos masuk ke pertemuan balai kota dan langsung menargetkan Henry.
Sementara orang-orang ketakutan, ketika kekuatan misterius itu pergi, Langdon menyadari bahwa kejadian itu mungkin berkaitan dengan komunitas sihir yang pernah dibicarakan Mary Lou. Kembali ke Tina yang membawa koper Newt ke markas Makusa, ia menerobos masuk ke rapat dewan untuk melaporkan bahwa mengetahui seseorang yang membawa makhluk-makhluk aneh ke kota. Presiden Pickery lagi-lagi memarahi Tina karena membawa informasi itu ke dewan setelah ada korban. Tidak diketahui siapa korbannya, tapi sang presiden memerintahkan Tina untuk membuka koper yang dibawa. Seseorang di dalam ruangan mengenali Newt dari nama belakangnya yaitu Scamander sebagai penyihir London. Namun ketika Presiden Pickery bertanya siapa Jacob, Tina menjelaskan bahwa pria itu adalah no match. Semua orang langsung terkejut mendengar pengakuan itu. Pickery kemudian menyalahkan Newt, menuduh makhluk-makhluknya lah yang menyebabkan kekacauan termasuk terbunuhnya Senator Henry. Namun Newt membantah tuduhan tersebut karena ketika melihat jasad Henry, Newt yakin tidak satupun makhluk di dalam kopernya mampu meninggalkan bekas serangan seperti itu. Newt lalu menjelaskan bahwa tanda pada tubuh senator menunjukkan Obscurus. Tidak ada yang percaya dengan pernyataan itu karena sudah bertahun-tahun tidak ada Obscurus di US. Malangnya lagi, Presiden menuduh Newt sedang berbohong demi melindungi makhluk-makhluk magisnya. Karena itu, Presiden lalu memerintahkan Tuan Graves untuk menyita koper Newt dan Newt serta Tina pun ditangkap. Sementara Jacob akan dihapus ingatannya. These don't hurt my creatures. They aren't dangerous. Please, they're not. Di dalam sel, Tina meminta maaf kepada Newt karena telah membawa kopernya ke rapat dewan. Jacob kemudian bertanya apa sebenarnya Obscurus. Tina menjelaskan bahwa Obscurus adalah kekuatan sihir gelap yang lahir dari dalam tubuh seorang anak penyihir ketika anak tersebut dipaksa menekan sihirnya sendiri terlalu lama. Meskipun dikatakan sudah bertahun-tahun tidak pernah muncul, namun Newt mengaku melihat satu Obscurus di Sudan sekitar 3 bulan lalu. Ya, di Sudan, Obscurus yang dimaksud melekat pada seorang gadis kecil. Dia menambahkan bahwa Obscurial, sebutan untuk inang Obscurus, belum ada yang bertahan lebih dari 10 tahun. Tak lama kemudian, Graves memanggil Newt dan Tina ke ruang interogasi. Di sana, Newt bersikeras bahwa ia tidak ada hubungannya dengan kematian Senator Henry. Namun Graves kemudian menunjukkan Obscurus yang ditemukan di dalam koper Newt. Newt pun segera membela diri dan menjelaskan kepada Tina bahwa ia memisahkan Obscurus dari gadis Sudan dan tanpa inang, Obscurus sama sekali tidak berbahaya. Namun Tuan Graves tetap tidak percaya, sehingga baik Newt dan Tina dijatuhi hukuman mati. Untuk Tina, alasannya adalah karena dianggap membantu Newt. No, she's done nothing at the Kaiser. She used the same sentence. Please. Pindah ke Queenie yang merasakan sang kakak berada dalam bahaya. Oleh karena itu, ia segera mengatur siasat dan di saat yang sama ia melihat Jacob sedang dibawa untuk proses penghapusan ingatan. Queenie meminta agar tugas penghapusan ingatan diambil alih. Setelah debat serta ancaman, si petugas pun akhirnya mengalah. Selanjutnya, Queenie dan Jacob menyelinap ke kantor Graves untuk mencuri koper Newt saat Graves tidak ada di sana. Sementara itu, Pickett membantu membebaskan Newt lalu mengalahkan para agen di ruang eksekusi. Newt kemudian menyelamatkan Tina dengan bantuan Swooping Evil sebelum ia jatuh ke kolam cairan eksekusi. Setelah berhasil keluar dari ruangan itu, mereka akhirnya bertemu dengan Queenie dan Jacob. Queenie segera menyuruh Newt dan Tina serta Jacob masuk ke dalam koper agar bisa membawa mereka keluar dari gedung Makusa. Di tempat lain, Credence mulai menjalankan tugas dengan serius. Ia menduga Modesty mungkin adalah gadis yang sedang dicari Graves. Setelah anak-anak angkat Mary Lou diberi selebaran untuk dibagikan ke kota, Modesty pergi keluar dan melemparkan selebaran itu di area yang telah ditugaskan. Lalu beberapa waktu kemudian, Graves kembali menemui Credence untuk menanyakan perkembangan tugasnya. Graves melihat bahwa Credence kembali dipukuli oleh Mary. Graves selalu menyembuhkan luka itu dan mengatakan mereka akan membuat Mary Lou membayar semua dosanya setelah tugas itu selesai. Setelah itu, Tuan Graves memberi Credence kalung. Ia mengatakan bahwa Credence hanya perlu mengetuk liontin jika memiliki informasi baru. Graves menambahkan bahwa anak yang ia cari sedang sakit dan harus segera ditolong. Di tempat lain, Newt dan Tina berhasil keluar dari markas Makusa berkat bantuan Queenie. Tina berkata bahwa mereka harus menemukan makhluk magis yang masih hilang agar Graves tidak terus menyalahkan mereka atas kematian Henry. Newt menjelaskan bahwa hanya ada satu makhluk lagi yang belum ditemukan. Masalahnya, makhluk itu bisa menghilang.
Tina kemudian menyarankan agar mereka menemui seorang informan lama bernama Narlak, seorang pedagang yang berurusan dengan makhluk magis. Setelah berganti kostum, mereka pun tiba di bar milik si informan. Mereka kemudian membagi kelompok menjadi dua. Lalu pada momen ini, Tina menceritakan mengapa dikeluarkan dari tim penyidik. Jadi ceritanya, Tina pernah menyerang Mary Lou karena wanita itu terus memukuli salah satu anak angkatnya yaitu Credence. Jadi kini selain dipindahkan ke bagian administrasi, Tina juga diperingatkan agar menjauhi Mary Lou. Tak lama kemudian, Narlak muncul tapi menolak memberikan informasi apapun kecuali ada imbalan. Mulai dari pernak-pernik sampai alat ini itu ditawarkan, semuanya ditolak kecuali Picard. Newt sebenarnya tidak rela berpisah dari Picard, namun karena itu satu-satunya cara, terpaksa tokoh utama kita merelakan. Narlak kemudian memberikan Newt petunjuk di mana bisa menemukan makhluk magis tak terlihatnya. Namun sebelum Newt dan yang lain pergi, ternyata Narlak sudah lebih dulu menghubungi Makusa untuk mengepung tempat itu. Makusa are coming! Take them off! Sorry, Mr. Narlac. Di tengah kekacauan, Jacob meninju Narlak hingga pingsan, lalu Picard pun berhasil direbut kembali sebelum kelompok jagoan kita pergi. Di rumah Lou, tepatnya di kamar Modesty, Credence menemukan tongkat sihir di bawah tempat tidur. Ketika ia bertanya dari mana Modesty mendapatkan benda itu dan untuk apa menggunakannya, Mary Lou melihat tongkat tersebut di tangan Credence. Mary Lou mengira tongkat itu milik Credence, sehingga pemuda itu pun dihukum. Di saat-saat terakhir, Modesty membela Credence dan berkata bahwa tongkat itu miliknya, tapi Mary Lou tetap tidak percaya sampai akhirnya. Kembali ke jagoan kita, berkat petunjuk dari Narlak, Newt dan teman-teman melanjutkan pencarian makhluk ajaib yang bisa menghilang yaitu Demiguise. Benar saja, mereka akhirnya berhasil menemukan makhluk itu. Namun setelah diperhatikan, ternyata Newt salah menghitung jumlah makhluknya yang hilang. Masih ada satu makhluk lain yang belum kembali, dan Demiguise ternyata sedang mengasuh makhluk tersebut. Makhluk itu adalah Okami, hewan sihir mirip ular naga yang mampu membesar untuk memenuhi ruang di sekitarnya. Dengan menggunakan serangga dan sebuah teko, kelompok Newt akhirnya berhasil menangkap Okami. Sebab selain dapat membesar sesuai luas ruangan, Okami juga bisa mengecil untuk menyesuaikan diri dengan ukuran tempat yang menampungnya. Setelah itu, mereka mengembalikan semua makhluk Newt ke dalam koper. Dan pada momen ini, Queenie sempat menemukan foto seorang wanita yang ternyata pernah menjalin hubungan cukup lama dengan Newt. Tapi Newt sendiri enggan untuk membicarakan. There's no one. Di tempat lain, Graves menemui Credence yang masih ketakutan setelah kematian Mary Lou. Ia membawa Credence untuk mencari Modesty karena Graves mencurigai anak itu sebagai inang obscurus yang selama ini ia buru. Dalam perjalanan, Graves mulai menunjukkan sifat aslinya kepada Credence. Ia mengatakan bahwa Credence tidak akan bisa diajari sihir karena menurutnya Credence hanyalah seorang squib, yaitu keturunan penyihir yang tidak memiliki kekuatan sihir. Graves juga berkata bahwa karena Mary Lou sudah mati, ia tidak lagi membutuhkan Credence. Perkataan itu membuat hati Credence terluka. Selama ini ia mengira Graves benar-benar peduli, tapi ternyata Credence hanya dimanfaatkan untuk menemukan anak yang dicari Graves. Ketika Graves akhirnya menemukan Modesty, gadis kecil itu tampak sangat ketakutan. Namun sebelum Graves bisa berbicara lebih jauh, tiba-tiba kebenaran besar akhirnya terungkap. Pemuda bernama Credence ternyata bukan sekedar remaja aneh yang tidak berdaya, melainkan Obscurial yang selama ini menjadi sumber malapetaka di New York. Dengan kata lain, Obscurus yang menghancurkan kota dan membunuh senator berasal dari dirinya. Newt dan Tina melihat kekacauan dari kejauhan, lalu Newt segera menuju ke sana setelah menitipkan kopernya untuk dijaga jika suatu hal buruk menimpanya. Namun Tina menolak dan akhirnya menyusul Newt setelah menitipkan koper kepada Queenie dan Jacob.
Setibanya di TKP, mereka menyadari bahwa Credence adalah inang obscurus yang selama ini dicari. Namun hal itu mengejutkan mereka karena Credence bukan lagi anak kecil seperti Obscurial pada umumnya. Menurut Newt, kekuatan Credence pasti luar biasa besar sehingga ia mampu bertahan hidup bersama Obscurus jauh lebih lama daripada yang biasanya terjadi. Karena itu, Newt percaya bahwa Credence masih mungkin diselamatkan. Credence, I can help. Newt kemudian berhasil menemukan Credence di stasiun kereta bawah tanah. Ia mendekatinya dengan hati-hati, bukan untuk menyerang, melainkan untuk menenangkan dan menyelamatkannya. Pada awalnya Credence tampak mulai mendengarkan perkataan Newt, namun dari kejauhan Graves muncul dan pertarungan antara Newt dan Graves pun terjadi di tengah kekacauan itu. Newt berusaha menahan Graves agar tidak menyakiti Credence, sementara Graves justru ingin menguasai kekuatan besar yang ada di dalam diri Credence. Sementara di luar area tersebut, kerumunan warga dan para wartawan mulai berkumpul, termasuk Tuan Shaw yang ingin menuntut pertanggungjawaban atas kematian putranya. Mereka melihat kejadian itu secara langsung dan bahkan mengambil foto sehingga rahasia dunia sihir semakin terancam. Amukan Credence mulai mereda ketika Tina datang dan berbicara kepadanya. Credence tampak masih mau mendengarkan karena Tina pernah membelanya dari kekejaman Mary Lou. Kehadiran Tina membuat sisi manusiawi Credence kembali terlihat di tengah kekuatan gelap yang menguasai. Untuk sesaat masih ada harapan bahwa Credence bisa ditenangkan sebelum semuanya benar-benar terlambat. Di saat Credence mulai tenang, para petugas Makusa tiba di lokasi. Merekalah yang membuat dinding sihir di wilayah sekitar dan kini langsung menembakkan sihir mereka ke Credence. Serangan bertubi-tubi membuat wujud Obscurus milik Credence hancur di hadapan semua orang. Tindakan para petugas malah membuat Graves marah. Ia kecewa Makusa telah menghancurkan kekuatan besar yang selama ini ingin ia manfaatkan. Dari sikapnya terlihat bahwa Graves memang menginginkan kekacauan dan ingin memulai perang antara penyihir dan No-Maj. Menurut Graves, aturan-aturan yang ada malah digunakan untuk melindungi penyihir. Padahal semua tahu bahwa penyihir adalah manusia yang lebih kuat dibanding No-Maj. Escort him back. Setelah Graves terikat, terbongkarlah penyamarannya. Ternyata sosok yang selama ini menyamar sebagai Percival Graves adalah Gellert Grindelwald, penyihir gelap berbahaya yang menginginkan perang. Akhirnya, Makusa berhasil menangkap Grindelwald berkat bantuan Newt. Meski begitu, kekacauan besar yang sudah terjadi membuat masalah mereka belum benar-benar selesai. Karena kehancuran akibat Obscurus terlalu besar, Presiden khawatir Makusa tidak akan mampu menghapus ingatan seluruh penduduk New York satu persatu. Newt kemudian mempunyai ide dengan melepaskan Frank, Thunderbird yang awalnya ingin dikembalikan ke alam bebas di Arizona. Newt terpaksa melepaskan Frank lebih cepat dari rencananya dan meminta makhluk itu membawa ramuan penghapus ingatan ke langit. Dengan kemampuan Frank mengendalikan cuaca, hujan pun turun di seluruh kota. Hujan itu membuat ingatan para No-Maj tentang kejadian sihir yang baru saja mereka lihat perlahan terhapus. Sementara hujan turun, para penyihir Makusa memperbaiki kerusakan kota akibat amukan Obscurus. Jalanan, bangunan, dan berbagai tempat yang hancur mulai dipulihkan dengan sihir setelah seluruh warga kota terkena hujan penghapus ingatan. Pickery menyadari bahwa masih ada satu No-Maj yang belum kehilangan ingatannya, yaitu Jacob. Karena aturan Makusa tetap harus dipatuhi, Jacob juga harus dihapus ingatannya. Newt, Tina, dan Queenie pun diberi kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Jacob.
Perpisahan itu terasa berat terutama bagi Queenie yang sudah dekat dengan Jacob. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Jacob berjalan keluar ke bawah hujan yang berarti seluruh ingatannya tentang dunia sihir akan terhapus. Sebelum benar-benar berpisah, Queenie sempat memberikan sesuatu yang spesial kepadanya, sesuatu yang tidak bisa saya tampilkan. Jacob kemudian berdiri di tengah hujan dan perlahan melupakan semua kejadian luar biasa yang pernah ia alami bersama mereka. Keesokan harinya, saat Jacob berangkat kerja sambil membawa koper, seseorang menabraknya di jalan. Ketika hendak berdiri, Jacob menyadari bahwa kopernya terasa lebih berat dari sebelumnya. Setelah dibuka, ternyata di dalamnya ada cangkang okami yang merupakan perak murni, pemberian dari Nut. Nut juga meninggalkan pesan bahwa cangkang itu bisa digunakan Jacob sebagai jaminan untuk membuka toko rotinya. Jacob pun mendapatkan kesempatan baru untuk mewujudkan impian yang sebelumnya gagal ia capai. Di sisi lain, Tina mengantar Nut ke pelabuhan sebelum ia kembali ke Inggris. Nut akan melanjutkan rencananya untuk menulis buku tentang makhluk-makhluk sihir yang kelak dikenal dengan judul Fantastic Beasts and Where to Find Them. Sebelum berpisah, Nut berjanji kepada Tina bahwa setelah bukunya selesai, ia akan kembali dan memberikan salinan buku itu secara langsung kepadanya. Janji itu membuat perpisahan mereka terasa lebih hangat, seolah hubungan mereka akan berlanjut. Film pun ditutup dengan menampilkan beberapa minggu kemudian, toko roti Jacob akhirnya berhasil dibuka dan ramai didatangi pembeli. Kue-kue yang ia buat memiliki bentuk unik, mirip makhluk-makhluk sihir yang pernah ia lihat, meskipun ia tidak lagi mengingatnya dengan jelas. Suatu hari, Queenie datang ke toko itu dengan membeli roti darinya. Saat Jacob melihat Queenie, ia tampak seperti merasakan sesuatu yang familiar. Apakah ingatan Jacob belum benar-benar terhapus, atau itu hanya kenangan samar yang mencoba muncul kembali? Dan tamat. Buat yang belum tahu, film ini merupakan prequel dari kisah Harry Potter yang mengikuti petualangan seorang magisulog bernama Newt Scamander saat pergi ke New York untuk sebuah urusan, namun akhirnya terseret ke dalam permainan sihir gelap yang berbahaya dan mengancam seluruh dunia sihir. Ini adalah film pertama alias pembuka, oleh karena itu endingnya juga cukup terbuka. Pertanyaan utama yang masih dibiarkan terbuka adalah nasib pemuda ini. Credence adalah karakter yang penuh kejutan dan pengungkapan terbesarnya terjadi saat diketahui bahwa ia ternyata seorang obscurial. Sepanjang cerita, terungkap Credence memiliki masa lalu yang kelam dan rumit, hingga tekanan dalam dirinya berubah menjadi sihir gelap yang menghancurkan kota New York. Untuk menghentikan itu, sekelompok auror dari Makusa tampak membunuh Credence setelah ia kehilangan kendali atas kekuatannya. Namun, ada satu adegan yang menunjukkan bahwa Credence sebenarnya belum mati. Setelah pertempuran seolah menjadi akhir hidupnya, Newt melihat serpihan Obscurus milik Credence melayang menjauh. Sebelumnya, film sudah menjelaskan bahwa Obscurus tidak dapat terus hidup jika inangnya benar-benar mati. Karena itu, adegan tersebut menjadi petunjuk bahwa Credence masih hidup. Meskipun tidak pernah disebut dalam kisah Harry Potter, momen ini membuktikan perannya belum berakhir dan masih ada cerita besar yang menantinya. Meski menunjukkan dengan jelas bahwa Obscurial bukanlah sosok yang bisa dianggap remeh, film ini tidak pernah menjelaskan terlalu banyak tentang apa sebenarnya mereka. Orang yang paling memahami bentuk sihir gelap ini adalah Newt Scamander, karena ia pernah menyimpan satu Obscurus yang sudah dipisahkan dari inangnya. Obscurus sendiri digambarkan sebagai wujud dari tekanan batin dan penelantaran yang muncul ketika seorang anak penyihir dipaksa menekan jati diri serta kekuatan sihirnya sendiri. Dalam kasus Credence, masa hidupnya bersama Mary Lou jelas menjadi alasan mengapa kekuatan gelap itu tumbuh di dalam diri Credence. Ya, Credence sejak lama dipaksa menyembunyikan kemampuan aslinya, sementara ia harus mengalami kekerasan, ketakutan, dan pengabdian. Kondisi itu membuat Credence menjadi inang sempurna bagi Obscurus. Kekuatan ini dapat dipahami sebagai perwujudan dari trauma dan penderitaan yang terlalu lama dipendam. Karena itu, ketika Obscurus dilihat sebagai gambaran visual dari kegelapan yang dialami Credence sejak kecil, karakternya terasa jauh lebih tragis dan mudah dipahami.
Menjelang akhir, sosok Percival Graves akhirnya terbongkar sebagai Grindelwald yang sedang menyamar. Sepanjang film, penyihir hitam kuat itu memang beberapa kali disebut, namun kemunculannya secara langsung di akhir cerita tetap menjadi kejutan yang menaikkan ancaman dan membuat posisi para tokoh utama jauh lebih berbahaya. Meskipun begitu, nasib Tuan Graves tidak pernah dijelaskan di dalam film. Jadi, jawaban paling mungkin adalah Grindelwald sudah menghabisi Graves sebelum peristiwa utama film dimulai. Pada saat itu, Grindelwald adalah salah satu penyihir paling berbahaya di dunia, jadi menyingkirkan Graves bukanlah hal yang sulit baginya. Hal ini mungkin untuk memahami cara kerja dan niat Grindelwald. Ia tidak menunjukkan belas kasihan baik terhadap kemungkinan pembunuhan Graves maupun saat mengambil alih identitasnya, sehingga sejak awal ia sudah dibangun sebagai musuh yang sangat mengancam. Kalian ingat nggak wanita yang tak ingin dibahas oleh Newt? Nah, namanya adalah Lita Lestrange. Mungkin bagi penggemar Harry Potter, nama keluarganya langsung mengingatkan pada Bellatrix Lestrange, pengikut setia Voldemort. Silsilah keluarga Lestrange memang rumit, dan Lita kemungkinan masih memiliki hubungan jauh dengan garis keturunan keluarga Lestrange lain, termasuk Rodolphus Lestrange. Dalam film ini, karakternya belum banyak ditampilkan, namun foto Lita yang dibawa Newt menunjukkan bahwa ia bukan sekedar sosok masa lalu yang buruk, melainkan seseorang yang masih meninggalkan jejak besar dalam hidup Newt. Lita dan Newt pernah bersekolah di Hogwarts dan tampaknya memiliki hubungan yang sangat dekat. Bahkan mungkin pernah memiliki perasaan terhadap satu sama lain. Keraguan Newt saat membicarakan Lita menunjukkan bahwa ada sejarah rumit di antara mereka. Hubungan masa lalu itu kemudian menjadi misteri yang baru akan dijelaskan dalam kisah berikutnya. Keberadaan Lita juga memunculkan pertanyaan tentang perasaan Newt terhadap Tina, terutama jika bayangan masa lalunya kembali mengganggu hidupnya. Yang paling penting, hadirnya seorang Lestrange menjadi jembatan kuat yang menghubungkan film ini dengan dunia Harry Potter. Ini adalah film pertama atau film pembuka yang memperkenalkan banyak unsur baru dan meninggalkan beberapa pertanyaan menarik. Film ini memperkenalkan karakter utama dan juga menyiapkan kemungkinan alur besar yang bisa berkembang di kisah-kisah berikutnya. Grindelwald langsung memberi kesan kuat sebagai ancaman besar dalam franchise ini. Sementara itu, selamatnya Credence memunculkan banyak pertanyaan tentang masa depannya. Kehadiran Obscurial juga menambahkan babak baru dalam lore Harry Potter. Meski dipenuhi aksi sihir dan makhluk-makhluk ajaib, ending film ini pada dasarnya berbicara tentang kekuatan persahabatan dan belas kasih. Kelemahan Grindelwald adalah ketidakmampuannya untuk memahami belas kasih, dan hal itulah yang akhirnya membuat para pahlawan mampu mengalahkannya. Ending ini membuktikan bahwa konsep seperti Obscurial punya makna emosional yang kuat jika dikaitkan dengan kenyataan. Di balik trauma dan luka batin yang dialami seseorang, dukungan selalu jauh lebih baik daripada harus menghadapi semuanya sendirian. Karena itu, saya pikir film ini tentang bagaimana seseorang bisa diselamatkan ketika masih ada yang mau peduli. Bagaimana menurut kalian? Kalau soal lanjutan, pastinya ada, dan pastinya juga akan saya buatkan jika memang teman-teman tertarik. Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silakan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!